Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Bagaimana kondisinya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk pertemuan kali ini sebelum kita mulai, mohon dipimpin oleh salah satu siswa. Saya persilahkan. Mereka kawan dan Pak Guru sebelum mulai pembelajaran hari ini mari kita berdoa. Doa mulai. Dan selesai. Baik, sebelum saya mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Yang pertama, Salsa, Dito, Hadir. Ipe, Hadir, Pak. Sherin, Ica, Rani. Hadir. Masih ingat kita mengingat-ingat kembali materi kemarin? Kemarin Ya. materi tentang apa? Ayo. Jenis AC, jenis motor motor AC. AC. Motor AC. Nah, untuk rangkaian dol pertemuan kali ini. Ya, apa itu rangkaian dol? Nah, nanti kita diskusi bareng-bareng. Jadi mata pelajaran kita adalah teknik kendali sistem mekatronika. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah direct online motor 3 fase. Adapun tujuannya adalah yang satu, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan spesifikasi bahan sesuai dengan kuil secara jujur. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menerapkan rangkaian direct online 3 fase pada Simurelay. Sudah diinstal Simurelay-nya? Oke, pintar. Peserta didik dapat merangkai rangkaian kontrol pada rangkaian direct online motor induksi 3 fase dengan benar. Kemudian peserta didik dapat merangkai rangkaian daya pada rangkaian direct online motor 3 fase. Yang terakhir, peserta didik dapat mensimulasikan rangkaian direct online motor induksi 3 fase sesuai dengan prosedur. Oke? Untuk penilaiannya, jadi yang saya nilai adalah pertama diskusi, kemudian penilaian presentasi, dan simulasi. Penilaian diskusi nanti yang saya nilai adalah sikap kalian, bagaimana sikap kalian ketika berdiskusi. Kemudian presentasi itu masuk penilaian kognitif atau pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian simulasi, yaitu berkaitan dengan psikomotor. Bisa dipahami ya? Atau ada yang ditanyakan sejauh ini? Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video tentang bagaimana cara kerja motor induksi 3 fase. Nah, setelah itu nanti kalian akan diskusi bagaimana cara mengoperasikan motor induksi 3 fase. Disimak baik-baik video yang Bapak tayangkan ya. Bagian-bagian motor. Nah, ini kumparannya di sebelah lingkaran ini. Kemudian yang tengah adalah namanya rotor. Rotor itu berarti bergerak. Kalau nggak bergerak namanya stator. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada yang bergerak, ada yang enggak. Nah, fungsinya apa? Motor ini untuk menggerakkan mesin-mesin mekanis. Nah, ini cara kerjanya terdiri dari 3 medan magnet. Nah, kita lanjut dulu sebentar, terus saya agak cepatkan. Ini bagian-bagiannya ya. Saya ulangi lagi. Bagian-bagiannya. Ini salah satu contoh penggunaannya untuk kompresor, untuk tarik gear, puli, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah, supaya dia bisa berputar, maka diperlukan adanya medan magnet. Nah, medan magnetnya itu dari fasenya itu tadi, dari kumparan itu, kumparan dialiri dari fasa.
Nah, karena 3 fase berarti ada 3 fasa. Ini masih 2. Nah, ini ada 3. Jadi coil 1, coil 2, dan coil 3. Nah, bergeraknya itu tidak sama antara fase 1 dengan fase 2 dan fase 3. Jadi tidak bersamaan. Simak baik-baik gambarnya itu. Nah, denyutnya kan berbeda kan? Ya. Nah, ini ibaratnya sama seperti di pistonnya mesin. Maunya yang 4 silinder itu kan jelas nggak sama struknya. Nah, seperti itu. Gambarannya seperti itu memudahkan. Nah, ini bergeraknya macam-macam. Jadi, untuk yang merah posisinya seperti itu, yang kuning agak miring, yang biru lebih miring lagi ya. Itu kan tadi ada derajatnya. Sampai diskusi dulu dengan temannya. Kita bentuk kelompok ya. Tapi sebelum itu, dari video yang saya buka tadi, saya putar tadi, untuk menjalankan motor 3 fase kan berarti butuh 3 sumber, 3 kumparan itu dari 3 sumber yaitu RS dan P. Berarti butuh rangkaian apa supaya bisa on dan off-kan motor? Rangkaian DOL. Nah, DOL itu kepanjangan singkatan dari direct online. Direct langsung, online maksudnya langsung masuk. Ya, jadi langsung dia bisa beroperasi. Oke, sekarang saya bentuk kelompok dulu. Untuk kelompoknya ada yang 3, ada yang 4 ya. Yang pertama Salsa, Dito, dan IP. Ayo, bentuk kelompok dulu. Bisa bergabung, join. Kemudian kelompok 2, Sherin, Ica, Rani. Yang ketiga, Firman, Marcel, dan Eriska. Untuk Mas Faris dan Mbak Lala, bisa gabung ke salah satu kelompok. Pilih saja. Ya. Sudah? Ya. Sekarang silakan dari masing-masing kelompok untuk mencari referensi. Bagaimana sih DOL itu bisa beroperasi, bisa mengoperasikan motor 3 fase, ya, bagaimana cara kerjanya, komponennya apa saja. Nah, silakan diskusi dan dicari referensinya. Oke? Silakan diskusi terlebih dahulu. Mana ya bisa? Ini sambil Bapak menyiapkan LKPD atau job sheet-nya ya, saya siapkan dulu. Saya bagi ke masing-masing kelompok untuk bisa sebagai semuanya masing-masing satu. Ini LKPD-nya disimak baik-baik, baca baik-baik. Oh, kurang ya? Saya ambilkan lagi. Kurang. Ya. Jadi pas kita bikin magnetic circuit breaker, kita langsung saja pakai yang 3 fase. Lalu kita membutuhkan juga untuk kontaktor 3 fase. Mari kita cari 3 fase. Nah, ini dia kontaktor 3 fase, di sini kita taruh.
di bawah. Lalu kita memberikan thermal overload relay. Thermal overload relay seperti kalian ketahui seperti ini. Oke, lalu juga yang terakhir untuk Sudah ya, sudah jelas videonya tadi bahwa itu tadi adalah tutorial membuat rangkaian direct online menggunakan aplikasi Simbo Relay. Nanti umpama kalau kurang jelas, sampean silakan saja buka YouTube-nya sistem tutorial simulasi sistem kendali motor Fast, di situ ada. Nah, sekarang masing-masing siswa membuat rangkaian simulasi di Simbo Relay. Nanti itu yang akan saya nilai untuk nilai psikomotor. Terus ada lagi menanyakan sharing motornya Mas, kalau di kuliah itu oleh nggak share potongan tentara gitu. Waduh. Kuliah itu banyak teman kalian. Aku loh, meskipun aku jadi kemarin itu ada mahasiswa teknik. Jadi kemarin ada mahasiswa teknik. Pasti kalian tahu kan ya, kalau teknik kan kebanyakan cowok-cowok kan. Pasti kalau cowok-cowok identik dengan akal, ya kan. Nah, tapi enggak ya. Ternyata tekniknya pun begitu. Ada ilmu jasa apapun tapi kalian bisa. Terus kemudian ada kemarin lagi dari anak teknik arsitektur itu cewek. Ini arsitektur. Ini baru dapat sudah. Oke, Mas Fel, jalannya bagaimana? 1 buah thermal overload relay. Rangkaian di sini dinilai paling dasar pada rangkaian motor listrik dan biasanya diajarkan pertama kali pada mata kuliah instalasi tenaga. Itu sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan, kalau yang lain bertanya, kalau dari tambahan, tanggapan, silakan. Ya, Ica. Saya mau bertanya, komponen apa saja yang ada di rangkaian bol? Untuk komponen yang digunakan pada rangkaian dol, 1 buah kontaktor, motor listrik, dan juga 1 buah thermal overload relay. Sekian. Apakah kelompok 3 ada pertanyaan? Tambahan dari kelompok 3? Ada. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silakan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan nilai sikap dari diskusinya. Ya, alhamdulillah dalam pelajaran hari ini bisa direfleksikan bahwa bisa dikatakan berjalan dengan cukup baik. Walaupun ada kendala pada audio, pada video pertama nggak muncul ya. Bahasa Inggris itu tadi saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan di perangkatnya tadi, di kabelnya. Tapi alhamdulillah terus untuk video yang kedua bisa memunculkan suaranya yang simulasi Simbo Relay tadi. Alhamdulillah bisa keluar. Senanan aja, kalau milih aja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana rangkaian dari perkembangan rangkaian dol ini menjadi forward reverse. Jadi bisa berpindah arah putaran. Awalnya counterwise menjadi counterclockwise. Awalnya yang searah putar jarum jam akan berbalik melawan arah jarum. Bisa dimengerti ya? Ya. Alhamdulillah. Saya rasa untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum berdoa, saya ingin memberikan motivasi, jangan pernah berhenti untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Dari pelajaran hari ini kita keselamatan. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.